Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, gimana keadaannya hari ini? Semua pada sehat? Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah, sehat ya semua. Hari ini, tadi udah belajar bahasa Inggris kan sama Sernasihin. Hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita yang semalam. Di sini Miss akan lebih banyak mengulang pembelajaran kita yang semalam, karena kan semalam kita terganggu sama jaringan. Indikator yang akan kita pelajari yaitu mengenai mengidentifikasi klasifikasi dari fungsi sendiri. Miss harap ada yang masih ingat pengelompokannya aja. Jadi untuk memudahkan kita dan melancarkan kita untuk belajar hari ini, ada baiknya kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, ya. Oke. Sebelumnya, kalian masih ingat nggak ada berapa pengelompokan dari fungsi sendiri? Masih ingat? 5, Miss. 5 atau 6? 5, Miss. 5 ya, 5. Zygomicota, ascomicota, glomeromicota, chytridiomicota, dan basidiomicota, ya. Yang sebelumnya, kalau misalnya di modul kalian lihat, Miss ada bilang deuteromicota, ada pengelompokan dari deuteromicota. Yang ini pengelompokan atau klasifikasi jamur yang paling terbaru atau update, di mana dari beberapa kelompok yang ini ada 2 kelompok baru, glomeromicota sama chytridiomicota ini merupakan kelompok turunan dari zygomicota. Ternyata setelah diidentifikasi, yang dulu awalnya glomeromicota ini masuk ke dalam divisinya dari zygomicota. Ternyata dia harus dibuat ke filum sendiri, berbeda gitu ya. Jadi dipisahlah glomeromicota dan chytridiomicota. Sedangkan deuteromicota tidak termasuk ke dalam pengelompokan jamur berdasarkan reproduksinya. Gitu ya. Sebelumnya Miss mau nanya, kalian masih ingat nggak reproduksi seksual dari zygomicota menghasilkan spora yang bernama apa? Disebut apa? Masih ada yang ingat? Miss. Zygospora. Zygospora, Miss. Zygospora. Kalau ascomicota? Ascospora, Miss. Ascospora. Kalau basidiomicota? Basidiospora, Miss. Basidiospora. Gimana dengan glomeromicota dan chytridiomicota? Ada yang tahu? Condispora. Conidiospora. Jadi, kalau conidiospora itu dia spora aseksualnya. Berarti yang glomeromicota semalam kalian lebih ingat ke pembentukan spora aseksualnya ya. Kalau misalnya dia glomeromicota, dia tidak membentuk conidiospora, tapi yang ini, sebentar. Kalian masih ingat nggak ada tonjolan yang semalam Miss bahas, ada tonjolan yang terbentuk, chlamydiospora, ya kan? Lihat, di sini aseksualnya chlamydiospora, namun nanti ini chlamydiospora ini juga dapat berfungsi sebagai spora seksualnya, tapi hanya dalam fase yang singkat, gitu ya. Kalau chytridiomicota dan basidiomicota nanti kita akan bahas secara lebih lengkapnya. Namun chytridiomicota dia spora seksualnya itu dalam keadaan resting gitu ya, istirahat. Ya, dia dapat dan reproduksi seksualnya dapat terjadi secara isogami ataupun oogami gitu ya. Kita lanjutkan. Kalian masih tahu kan kalau contoh dari dua ini, Rhizopus olingosporus dan Rhizopus solonifer, contoh dari apa? Zygomicota, Miss. Zygomicota. Yang disebut miselium dari Rhizopus oligosporus dan Rhizopus stolonifer yang gimana? Yang mana kira-kira? Yang berbentuk apa? Kapas, Miss. Kapas, benar ya. Yang ini yang seperti serat-serat, jangan lupa. Kalau misalnya kelompok Zygomicota dia memiliki hifa bersekat atau tidak bersekat? Tidak bersekat, Miss. Tidak bersekat. Ya, Hifa, karena dia disebut sebagai hifa senositik. Hifa senositik itu tidak bersekat? Tidak, Miss. Benar ya, soalnya kalau hifa senositik itu biasanya dia intiselnya banyak dan tidak dapat dipisah-pisah karena tidak memiliki sekat. Lihat, miseliumnya tidak membentuk tubuh buah, namun membentuk seperti kapas, gitu kan? Kapas atau serat-serat yang menyatu. Kalau misalnya tanya, kalian tahu nggak kalau misalnya ascomicota itu dia memiliki tubuh buah atau tidak?
Memiliki, Miss. Memiliki yang disebut ascomycota. Ascocarp. Ascocarp, ya kan? Nah, kita bahasnya sekilas saja ya, biar kalian juga masih ingat. Nah, kalau misalnya dari ascomycota, contohnya itu ada black truffle dan Penicillium notatum. Penicillium notatum masih ingat digunakan untuk apa? Penisilin. Atau disebut sebagai Antibiotik. antibiotik, benar ya? Nah, di sini Miss nanya, kalau untuk reproduksi dari zigomycota masih ingat? Insya Allah ingat, Miss. Insya Allah ingat. Miss tanya sedikit aja ya. Yang disebut gametangnya itu apa? Bertemunya dua sel indukan yang berbeda, Miss. Dua sel indukan yang berupa miselium negatif dan miselium positif. Dia nanti akan bertemu ya kan, yang ini memiliki dengan ciri nukleusnya haploid. Nah, kalau yang dimaksud plasmogami ada yang tahu artinya apa? Peluburan sitoplasma, Miss. Peleburan sitoplasma. Benar ya? Kalau disebut karyogami apa? Peleburan sitoplasma yang diikuti inti sel, Miss. Kalau karyogami, sitoplasmanya sudah, kan di sini plasmogami tadi sitoplasmanya sudah melebur, udah bersatu. Nah, di karyogami, inti selnya aja yang akan melebur. Yang awalnya bersifat haploid akan bersifat diploid, gitu ya. Oke. Glomeromycota, lihat di sini. Kalau misalnya tadi di zigomycota, kan kita ada bahas mengenai tubuh buah. Kalau kalau misalnya tadi zigomycota dia tidak memiliki tubuh buah, ascomycota memiliki tubuh buah. Kalau glomeromycota dia memiliki tubuh buah tidak? Ada yang tahu? Coba Fajar. Fajar Akbar, menurut Fajar sendiri, dari contoh Geospion viriformis ini, dia memiliki tubuh buah atau tidak? Kelompok glomeromycota. Atau ada yang tahu? Langsung aja ya, Miss bilang. Kalau kelompok glomeromycota itu sama dengan kelompok zigomycota. Dia tidak memiliki tubuh buah. Sebab kelompok glomeromycota ini biasanya bersimbiosis secara mutualisme. Baik itu pada akar tanaman membentuk endomycorrhiza ataupun bersimbiosis dengan cyanobacteria, gitu ya. Nah, namun kebanyakan itu dia bersimbiosis mutualisme dengan endomycorrhiza. Di sini, jadi bagian yang paling penting dari glomeromycota ini adalah hifanya. Hifanya yang akan termodifikasi nanti untuk membantu dia memperoleh nutrien dan juga membantu dia dalam melakukan proses reproduksi. Di sini, ini struktur dasar dari glomeromycota. Jadi ini yang kayak kotak-kotak ini, kalau kalian perhatikan, ini merupakan bagian akar tanaman. Yang ini bagian tanah, ini bagian tanah. Yang ini merupakan bagian akar tanaman yang memanjang. Nanti bagian kelompok dari glomeromycota ini akan bersimbiosis atau akan menempel pada bagian akar tanaman dan bagian tanah. Mereka itu akan saling membantu, mensupport. Maksudnya di sini, jadi akar tanaman dapat memperluas penyerapan airnya, sedangkan bagian dari kelompok glomeromycotanya nanti itu membantu dia untuk memperoleh nutrisinya. Gitu ya, saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya, gitu. Jadi, kalau kalian perhatikan, hifa tadi yang melekat pada akar tanaman tadi akan termodifikasi menjadi beberapa jenis. Pertama, modifikasinya membentuk arbuskula untuk menyerap nutriennya. Sedangkan ada yang membentuk vesikula, yang dia lekukan ini, vesikulanya ini tempat penyimpanan nutrien. Jadi, di asbulkula ini kan tempat ditukar ini nutrien, yang tadi ada di tanaman ataupun di tanah akan diserap oleh arbuskula. Jadi nutrien yang sudah diserap oleh arbuskula akan disimpan di vesikula. Ketika waktu yang sudah pas untuk melakukan reproduksi, hifa tadi akan membentuk tonjolan
Nah, tonjolannya ini dia bersifat blastik. Blastik pembelahannya secara blastik membentuk chlamydiospora. Reproduksinya secara aseksual. Nah, namun dapat juga nanti ini terjadi secara seksual. Nah, gitu ya, terjadi secara seksual dengan menghasilkan spora seksualnya gitu. Untuk glomeromikota. Nah, ada yang kelompok yang keempat. Cladocytherium merupakan kelompok contoh dari ini, Chytridiomycota. Jadi, lihat ya, Cladocytherium sp. Ini salah satu contoh dari Chytridiomycota. Kalau kalian perhatikan, Cladocytherium ini bentuknya seperti apa kalau kalian lihat? Markisa, Markisa, ya, Markisa. Yang lain apa lagi kira-kira? Dia bentuk kasnya itu gimana? Bulat kan? Iya. Dia biasanya kelompoknya itu uniseluler, mikroskopis, dan juga kalau kalian perhatikan, ini ukuran yang bulat kecil ini sering diartikan orang sebagai tempat pot kecil. Jadi nama ini Chytridiomycota itu berasal dari kata chytrion yang artinya pot kecil, gitu ya. Jadi kelompok dari Chytridiomycota ini biasanya uniseluler karena bersifat mikroskopik. Kalau misalnya kalian perhatikan ini Chytridiomycota ini, bagian dari atas, bagian cabang-cabang ini disebut sebagai bagian talusnya. Talus itu merupakan struktur vegetatif, berarti dia struktur yang membantu memperoleh nutrisi tubuhnya. Gitu ya, untuk Chytridiomycota. Di sini ada animasinya. Jadi ini struktur tubuh dari Chytridiomycota secara umum. Kalau kalian perhatikan, tadi kan ada yang bagian paling mirip sama pot kecil yang di atas. Jadi bagian talus ini, yang disebut talus itu yang dari bagian kepala ini sampai ke bagian yang bercabang-cabang. Namun talus ini kalau kalian perhatikan lagi, dia kan ada yang bagian bulat, ada yang bagian bercabang. Kalau dia yang bagian bulat pada talus disebut sebagai zoosporangium yang berfungsi untuk menghasilkan zoospora. Zoospora itu nanti yang akan membantu dia ini untuk berkembang biak struktur reproduksinya. Jadi zoosporangium pada talus berfungsi untuk membantu struktur reproduksi pada Chytridiomycota karena zoosporangium dapat melepaskan zoospora. Zoospora itu zoospora itu merupakan alat reproduksi dari Chytridiomycota sporanya yang memiliki alat gerak. Berbeda dengan kelompok yang lain tidak memiliki alat gerak, zoospora ini dia bersifat motil dapat bergerak karena memiliki flagel. Jadi di struktur zoosporangium ini, ketika zoospora sudah siap untuk keluar dari zoosporangium, ini akan memberikan dorongan pada zoosporangium sehingga menyebabkan bagian pori-pori pada zoosporangium ini akan terbuka. Ketika sudah terbuka, flagel ini nanti akan memberikan gerakan rotasi memutar untuk mendorong zoospora dapat keluar dari bagian zoosporangium gitu. Ya, sedangkan rhizoid sendiri merupakan daerah penyerapan untuk menyerap nutrien pada substrat. Substratnya itu biasanya kelompok Chytridiomycota ini hidupnya di daerah akuatik atau yang berair, gitu ya. Jadi dia itu menempel biasanya, pokoknya dia memperolehnya itu dari individu-individu yang ada di sekitarnya. Kalau kalian perhatikan rhizoidnya ini merupakan pemanjangan sitoplasma yang bercabang-cabang yang berfungsi sebagai penyerapan nutrien, gitu ya. Coba kalau misalnya kalian masih ingat nggak fungi, gitu kan? Kelompok fungi, karakteristik umum dari fungi sendiri apa aja sih? Karakteristik Tersusun atas zat kitin, Miss. Ya, tersusun atas zat kitin. Selain itu? Heterotrof, Miss. Heterotrof. Selain itu? Uniseluler dan multiseluler. Uniseluler dan multiseluler. Ada lagi? Kira-kira? Saprofit dan parasit. Oke. Ada lagi yang harus kalian ketahui, biasanya semua kelompok fungi, dia itu dapat melisiskan, dapat mensintesis, pertama dia dapat mensintesis asam amino.
ya, dapat mensintesis asam amino lisin, dan juga dapat menyimpan karbohidrat dalam bentuk glikogen, gitu ya. Jadi Chytridiomycota ini dapat disebut sebagai kelompok fungi karena dia memiliki sifat dasar dari fungi sendiri, yaitu memiliki dinding sel berupa zat kitin, bersifat heterotrop, dan dapat mensintesis asam amino lisin, dan juga dapat menyimpan karbohidrat. Karbohidrat itu disimpan dalam bentuk glikogen seperti manusia, disimpan kan, kita ketika makan itu kan dalam bentuk glukosa, sudah dipecah dalam sistem pencernaan. Nanti kalau misalnya glukosa yang dibutuhkan oleh tubuh itu tidak sesuai, maksudnya berlebih, akan disimpan ke dalam otot, massa otot yang dalam bentuk glikogen, gitu ya. Jadi fungi juga dapat melakukan itu. Terus untuk Chytridiomycota, reproduksinya itu dapat terjadi melalui dua cara, aseksual dan reproduksi seksual. Jadi pembentukan zoospora itu merupakan reproduksi dari Chytridiomycota secara aseksual, gitu ya. Sedangkan secara seksualnya dia peleburan antara gametagia maupun talusnya, membentuk resting spore atau spora istirahat. Gini, di sini ada 3 cara, yaitu fusi talus yang kompatibel. Maksudnya fusi talus yang kompatibel ini nanti gini, gametagia atau zoospora kan keluar. Gini, sporangium akan melepaskan zoospora. Zoospora ini tadi akan membentuk dinding tebal. Yang ini, dinding tebal. Dinding tebal tadi akan menyebabkan spora tadi ke dalam fase istirahat, atau sporanya itu tidak melakukan aktivitas metabolisme lainnya. Nah, ketika dia tidak melakukan proses metabolisme lainnya, di sini akan terjadi peleburan antara talus yang satu, bagian rhizoid spora satu dengan rhizoid spora satunya lagi, sehingga akan membentuk satu kesatuan. Dan disinilah reproduksi seksual dapat terjadi, menghasilkan spora baru. Pembelahannya secara meiosis ya. Kalau waktu pembentukan aseksualnya untuk menghasilkan zoospora, pembelahannya secara mitosis. Ya, aseksual pembelahannya secara mitosis, sedangkan seksual pembelahannya secara meiosis. Selain dengan cara fusi talus, secara reproduksi seksual juga dapat berlangsung secara isogami maupun oogami. Masih ada yang nggak yang ingat apa sih pengertian dari isogami? Ada yang ingat? Oke, Miss ingatkan kembali bahwa isogami itu merupakan peleburan dua gamet yang memiliki ukuran yang sama, gitu ya. Kalau dia oogami, peleburan dua gamet yang berbeda dan memiliki sifat motil, dapat bergerak, gitu, ya. Ukurannya berbeda ini kalau oogami. Kalau isogami, ukuran dari gametnya atau sporanya itu sama, gitu ya. Ada yang pernah ketemu kedua jamur ini nggak kira-kira? Pernah, Miss. Yang mana? Yang sebelah kiri ini atau yang di sebelah kanan? Yang di Sebelah tengah. kanan, Miss. Yang ini? Iya, Miss. Menurut kalian ini dikonsumsi tidak? Tidak, Miss. Tidak. Tidak, Miss. Tidak. Jadi ada beberapa yang mengkonsumsi ini, namun kebanyakan untuk manusia sendiri itu enggak, biasanya hewan ya yang makan. Kalau untuk manusia, kita lebih cenderung untuk tidak mengkonsumsi ini karena biasanya dia ada bagian struktur dari bagian tudungnya yang kasar, ya. Jadi di sini Miss ada 2 contoh, Palus indusiatus dan Armillaria solidipes. Kenapa sih Miss ngasih contoh ini? Karena ini merupakan salah satu contoh dari kelompok Basidiomycota yang memiliki karakteristik yang unik. Maksudnya gimana, Miss? Jadi kita lihat dari Palus indusiatus. Kalau Palus indusiatus, dia itu memiliki karakteristik, dia itu seperti pengantin. Maksudnya pengantin ada bridal cover, atau misalnya ini tudung. Ini kan mirip sama kalau pengantin mau ke altar, kalau yang ini, kan mereka pakai tudung itu biasanya. Jadi ini tuh bagian tudungnya ini, bagian palusnya ini, bridal showernya ini, bridal cup-nya ini akan
terbentuk ketika dia siap melakukan reproduksi. Gitu ya. Hanya ketika dia melakukan reproduksi. Ketika reproduksinya sudah tidak berlangsung, ini nanti akan hilang sendirinya, lepas. Gitu ya. Nah, itu kelompok Palus induciatus. Tapi kalau untuk yang di sebelah kanan, Armillaria solidipes, kelompok Armillaria ini dia memiliki struktur yang sangat istimewa. Maksudnya, jadi hifa, bagian hifa vegetatif yang di bawah tanah nanti, dia itu dapat memanjang sampai 13 km. Gitu, panjang hifanya. Ya, gitu. Jadi dia memiliki hifa yang paling panjang dari kelompok Basidiomycota. Nah, kita langsung cek aja. Basidiomycota. Kalau kalian lihat yang dua ini, berarti dia kelompoknya kebanyakan nanti mayoritas multiseluler ya. Namun tetap ada uniseluler, tapi yang mayoritasnya itu yang multiseluler, atau dia tersusun atas banyak sel. Lihat. Nah, jadi kalau kita lihat dari strukturnya, untuk kelompok yang multiseluler, dia itu memiliki beberapa bagian yang bisa kita identifikasi melalui mata kita sendiri, yaitu bagian paling atas tudung atau cap, yang dimana kalau misalnya kalian perhatikan nanti, ini nggak ada bagian dalamnya, kalau kalian makan jamur tiram, di bagian belakang itu kan ada yang kayak sisiran-sisiran kan, bagian sisiran-sisiran itu disebut sebagai lamela, di mana di lamela ini nanti kalian akan memperoleh basidium. Ya, basidium itu tempat terletaknya basidiospora yang akan menghasilkan spora seksualnya, gitu ya. Untuk lamela di pinggirannya nanti kalian di pinggiran dari lamela atau yang disebut gills ini, kalian akan memperoleh basidium yang akan menghasilkan basidiospora. Nah, jadi di sini ada bagian yang seperti cincin, bagian yang menonjol di bagian ininya disebut sebagai anulus atau cincin. Sedangkan bagian yang seperti tangkai itu disebut juga sebagai tangkai buah atau stipe, gitu ya. Terus bagian yang menyelubungin ini sisa polva. Nah, dan di sini bagian hifa vegetatifnya, gitu. Cuman yang perlu kalian ketahui, tidak semua kelompok Basidiomycota memiliki bagian-bagian ini secara lengkap. Ada yang nggak punya tangkai buah. Contohnya itu, kalau kalian tahu, jamur kuping. Nanti dia tidak ada bagian tangkai buahnya, gitu ya. Ada juga, tapi biasanya bagian tudung ini selalu ada karena ini merupakan tempat lamella gills atau tempat reproduksinya. Jadi, satu kesatuan dari tubuh fungi ini atau jamur ini disebut sebagai basidiokarp atau tubuh buah dari kelompok Basidiomycota, gitu ya. Satu kesatuan meliputi tudung, lamela, tangkai, cincin, sisa polva disebut sebagai basidiokarp atau tubuh buah, ya. Nah, di tubuh buah tadi, khususnya di bagian lamela gills-nya, kalian bisa memperoleh basidium. Basidium ini nanti kalian di dalam basidium tadi basidium ini kayak askus di Ascomycota, kantong, bagian kantong yang akan menghasilkan basidiospora, ya. Kira-kira sampai sini strukturnya paham? Paham, Miss. Paham ya. Jadi kita lihat apalagi kalau misalnya yang unik, jadi nanti di sini dia kan hifanya bersekat. Untuk kelompok Basidiomycota hifanya bersekat. Jadi ketika dia melakukan perkembangan atau pembelahan sel, dia itu nanti akan membentuk klem yang ini. Jadi kelompok Basidiomycota memiliki fase dominan itu berupa miselium dikariotik. Maksud miselium dikariotik apa, Miss? Gitu kan. Jadi di dalam satu sel terdapat dua inti sel yang berbeda, yang dimaksud dengan N+N atau disebut dikariotik, berbeda dia. Dia sudah, kalau kalian perhatikan di reproduksi, reproduksi ini ketika sudah terjadi plasmogami di Ascomycota, askus dikariotiknya ini fase paling lamanya nanti.
tapi untuk di basidiomikota. Jadi fase yang paling lama ditempati oleh basidiomikota itu yaitu miselium di kariotik gitu. Ketika dia dalam bentuk miselium di kariotik, khususnya nanti yang uniseluler, dia itu dapat membentuk klem atau tonjolan. Fungsi dari klem atau tonjolan ini kan kalau kalian perhatikan ini kan fragmen-fragmen kan. Hifanya terdiri dari fragmen atau batasan-batas segmen, ya kan? Jadi segmen-segmen ini nanti akan membantu dalam proses reproduksi seksualnya. Maksudnya gimana, Miss? Jadi satu fragmen ini nanti, yang ini kan ada yang merah, ada yang biru. Kita umpamakan yang merah itu yang negatif, yang biru itu yang positif. Gimana caranya ini dapat melakukan peleburan atau perpindahan? Sebelumnya kan dia pisah ini, di sini satu, yang ini. Dan gimana caranya dengan membentuk klem biar bisa di dalam satu fragmen dia dapat bersatu antara yang positif dan yang negatif, gitu ya. Nah, kita lanjut ke fase reproduksinya untuk basidiomikota. Fase reproduksinya ini, kalau kalian tahu, kita udah bahas ini di awal pertemuan kita mengenai reproduksi dari jamur. Cuman kalau misalnya di reproduksi jamur yang di kelompok ascomycota dengan basidiomikota sama atau tidak menurut kalian? Yang secara seksual. Kalau dari gambar yang bagikan di modul sama yang di sini? Sama, Miss. Sama. Oke. Dia masih berbeda, soalnya dia itu berbeda. Kalau kalian perhatikan di sini ascomycota, di kelompok ascomycota, dia itu bisa dari dua jalur. Satu dari peleburan melalui conidiospora, nah, yang ini secara aseksual masuk, bertemu dengan miseliumnya, yang memiliki sifat yang berbeda, sedangkan dan juga dapat bertemu antara miselium satu dengan miselium yang lain, yang positif dan negatif, gitu. Sedangkan kalau untuk kelompok basidiomikota, itu hanya dapat terjadi dari hasil hifa sesama hifanya, gitu, ya. Harus yang dia hasil dari seksual, nggak bisa campuran dari seksualnya, gitu ya. Jadi hifa negatif, hifa positifnya bertemu dengan cara plasmogami, peleburan antara sitoplasmanya, membentuk sel dikariotik. Di sini fasenya lama. Setelah itu mengalami pembelahan, membentuk miselium dikariotik yang pembelahannya itu secara cepat. Dia fase miselium dikariotik ini yang anakan lebih dominan daripada yang parental, yang bawaannya akan mengalami pembelahan secara konjugasi, membentuk basidium dikariotik yang terdapat di basidiokarp atau lamelanya. Nanti miselium dikariotik ini akan bersatu, membentuk satu kesatuan, membentuk basidiokarp yang terdapat basidium. Di dalam basidiokarp tadi, yang khususnya bagian lamelanya, kalian akan memperoleh basidium dikariotik yang akan mengalami kariogami, peleburan inti sel, yang awalnya biru merah akan menjadi warna ungu di sini, dan akan mengalami pembelahan secara mitosis, menghasilkan basidiospora. Ketika sudah siap untuk pecah, lepas akan membentuk basidiospora yang nanti akan berkecambah membentuk miselium haploid secara seksualnya. Sedangkan untuk reproduksi secara seksualnya itu, ini hanya untuk beberapa jenis dari kelompok basidiomikota. Tapi dia dapat membentuk konidia, dapat juga secara pertunasan membentuk sporodia, dan juga dapat membentuk oidia dengan cara fragmentasi. Jadi untuk reproduksi aseksualnya ini beragam ya. Jadi kalau dia konidia, dia itu dia dihasilkan dari ini conidiofor, hasil perkembangan dari hifa dikariotik. Jadi hifa dikariotik dari sini ambil contohnya Corticum alutaceum. Corticum alutaceum ini nanti akan memiliki bagian hifa dikariotik, fase dominannya. Fase dominan hifa dikariotik ini akan membentuk conidiofor. Conidiofor ini nanti akan berkembang, membelah, membentuk conidia. Gitu ya. Sedangkan di sini untuk pertunasan membentuk sporodia,
Miss ambil contohnya utilago. Utilago itu dia kelompok fungi yang menyebabkan, kalau kalian pernah ketemu sama jagung yang ada gosongnya, jadi dia itu masih di pohonnya, tapi sudah ada bagian hitam-hitam yang menyebabkan jagungnya nggak bisa dimakan lagi, gagal panen. Itu disebabkan oleh jamur utilago ini. Jadi bagiannya itu nanti, bagian dari sporanya ini, Basidiospora haploidnya akan membentuk sporodianya nanti akan berkembang atau membentuk satu kesatuan baru, yaitu tonjolan berupa tunas. Ketika nanti dia melekat pada substrat yang tepat, dia itu akan membentuk hifa, akan melakukan satu proses konjugasi sehingga membentuk hifa dikariotik gitu. Ya. Hifa dikariotik tadi akan mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spora. Gitu ya. Sedangkan untuk fragmentasi, ini yang contohnya ini mirip sama pembentukan yang di sini, Miss bilang, clamp. Terbentuknya tonjolan atau clamp yang membantu proses migrasi dari inti selnya. Jadi fragmentasi atau sekat-sekat dari ini, fragmen, dia nanti akan terlepas, membentuk oidia. Oidia tadi akan membentuk tabung germinal, di mana oidia tadi memiliki alat gerak yang akan berkembang membentuk hifa atau miselium. Gitu ya. Nah, coba gambar yang ini. Pernyataan yang menggambarkan, coba jawab yang ini. Pernyataan yang menggambarkan karakteristik dari Basidiomycota. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu? C, Miss. C. C ya? Ada jawaban yang lain? Ada? Jadi benar ya. Jawabannya C. Fase dominan yang dimilikinya adalah fase dikariotik. Kenapa yang A salah? Ada yang tahu? Karena bukan cuma Sebutan untuk badan buah dari Basidiomycota itu Basidiocarp, Miss. Ya, Basidiocarp, benar ya. Sedangkan Basidium ini merupakan kantong tempat menghasilkan Basidiospora, gitu ya. Kalau memiliki hifa yang tidak bersekat, salah atau gimana? Salah. Hifanya Bersekat. benar. Fase dominannya benar ya, dikariotik. Semua anggota Basidiomycota memiliki clamp connection. Ini benar atau salah? Salah. Salah kan? Tahu kenapa? Soalnya clamp connection ini hanya terbentuk, lihat, dia hanya terbentuk pada kelompok Basidiomycota uniseluler gitu. Terus lihat, mayoritas anggota Basidiomycota hidup secara akuatik. Salah ya. Soalnya kelompok Basidiomycota itu umumnya hidup secara terestrial. Yang akuatik kelompok Citridiomycota, gitu ya. Oke. Kira-kira untuk klasifikasi fungi sudah clear ya, sudah paham. Kalau misalnya nanti ada yang bingung bisa ditanyakan. Kira-kira ada pertanyaan, Nak? Ada, Miss. Dari Nadia ya? Iya, Miss. Apa itu, Nat? Kira-kira pertanyaannya? Gini kan, Miss. Tadi kan Miss bilang kalau jamur itu bisa hinggap di jagung itu dan bisa mengakibatkan gagal panen gitu kan, Miss. Jadi Ya. itu jamurnya datangnya dari mana gitu, Miss? Gimana, Kak? Ada suara lain di belakang. Jamur Jadi kan Miss tadi Miss bilang kalau jagung yang terkena jamur itu gagal panen gitu kan, Miss. Jadi jamurnya itu datangnya dari mana gitu, Miss? Oke, pertanyaan yang bagus. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan di karakteristik jamur pertama, Miss udah jelaskan bahwa proses dari reproduksi atau perkembangbiakan dari jamurnya sendiri itu dapat terjadi dengan bantuan angin, air, ya kan? Jadi kan
jamur ini menghasilkan spora. Sporanya ini kan halus bentuknya, Nak. Jadi spora ini hampir sama kalau kalian lihat nanti di bunga, bagian bunga masih ingat? Alat reproduksi dari bunga apa? Ada yang tahu Putik masih dan ingat? benang sari, Miss. Putik dan benang sari. Nggak semua benang sari bisa masuk ke ke putik yang sesuai kan. Biasanya dibantu oleh hewan, ya kan, angin dan lain-lain kan. Nah, sama halnya dengan fungi, dia ini nanti bisa jadi bantuan oleh angin ataupun hewan lainnya, gitu ya. Nah, jadi dengan bantuan inilah nanti bisa fungi yang seharusnya dia nggak di tanaman, tidak di jagung, dia malah melekat di substrat sebagai jagung, sebagai media tumbuhnya, gitu ya. Dibawa oleh angin biasanya, kebanyakan spora dari fungi, ya. Iya, Miss. Makasih, Miss. Ya, dan yang bisa menyebabkan penyakit gosok atau kayak hitam-hitam di jagung itu hanya kelompok fungi ya, jenisnya Utilago ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain kira-kira? Sudah? Jadi untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh pelajaran informatika oleh Abi Henry. Untuk pelajaran hari ini sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.